keselamatan personel saat pemadaman, penggunaan APD, batas kemampuan fireman, dan prinsip self-protection. Outline, jenis, dan distribusi APR sesuai potensi kebakaran. Tujuan, memberikan pemahaman tentang keselamatan personel saat pemadaman, menjelaskan penggunaan APD yang wajib digunakan fireman, menentukan batas kemampuan fireman di lapangan, menanamkan prinsip self-protection dalam setiap tindakan pemadaman. Prinsip dasar keselamatan fireman, keselamatan personel selalu menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pemadaman. Penyelamatan aset tidak boleh dilakukan jika membahayakan jiwa fireman. Setiap tindakan pemadaman harus diawali dengan penilaian risiko di lokasi kejadian. Fireman wajib mematuhi perintah komandan dan tidak bertindak di luar prosedur yang telah ditetapkan. Potensi bahaya saat pemadaman, fireman berisiko terpapar panas ekstrem dan radiasi api yang dapat menyebabkan luka bakar. Asap kebakaran mengandung gas beracun yang dapat mengakibatkan sesak napas atau pingsan. Ledakan dan flashover dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa tanda awal yang jelas. Selain itu, runtuhan bangunan dan permukaan licin dapat menyebabkan cedera serius. Pengertian APD pemadam kebakaran. APD adalah perlengkapan wajib yang digunakan untuk melindungi fireman dari berbagai bahaya. APD dirancang untuk mengurangi dampak panas, api, asap, dan benturan fisik. Penggunaan APD harus dilakukan sejak tahap persiapan hingga operasi selesai. Tidak menggunakan APD berarti meningkatkan risiko cedera dan pelanggaran aturan keselamatan. Jenis APD wajib fireman, helm pemadam melindungi kepala dari benturan, panas, dan benda jatuh. Baju tahan panas berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari radiasi api dan percikan panas. Sarung tangan tahan panas menjaga tangan dari luka bakar saat mengoperasikan peralatan. Sepatu safety melindungi kaki dari panas, benda tajam, dan risiko terpeleset di area basah. APD pernapasan SCBA. SCBA merupakan alat vital yang berfungsi melindungi sistem pernapasan fireman dari asap dan gas beracun. Alat ini wajib digunakan pada area tertutup, ruang terbatas, atau lokasi dengan asap tebal dan oksigen rendah. Sebelum masuk area bahaya, fireman harus memastikan tekanan tabung cukup dan regulator bekerja normal. Masuk ke area berasap tanpa SCBA dapat menyebabkan sesak napas, pingsan, hingga kematian dalam waktu singkat. Pemeriksaan APD sebelum pemadaman. Pemeriksaan APD adalah langkah wajib sebelum operasi pemadaman dimulai. Fireman harus memastikan tidak ada kerusakan seperti sobekan, retakan, atau kebocoran pada perlengkapan. SCBA harus diperiksa tekanan udaranya dan alarm peringatan harus berfungsi dengan baik. APD yang tidak layak pakai harus segera diganti dan dilaporkan kepada komandan. Konsep batas kemampuan fireman 1. Fireman merupakan personel dengan tingkat kompetensi dasar dalam struktur pemadam kebakaran. Perannya lebih difokuskan pada pelaksanaan tugas operasional sederhana di lapangan. Fireman tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis saat pemadaman. Memahami batas kemampuan sangat penting untuk mencegah tindakan berisiko dan kecelakaan kerja. Tugas utama Fireman 1. Fireman bertugas mengoperasikan selang dan nozzle sesuai perintah komandan, melakukan pendinginan area sekitar kebakaran untuk mencegah api menyala kembali, membantu evakuasi korban apabila kondisi telah dinyatakan aman, menyiapkan, menjaga, dan merawat peralatan agar selalu siap digunakan. Batasan Fireman 1.
Fireman tidak diperbolehkan memasuki area berisiko tinggi tanpa pendamping. Interior attack hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin resmi dari komandan. Fireman tidak boleh melakukan tindakan yang belum pernah dilatihkan. Memaksakan diri dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan anggota tim lainnya. Risiko jika melebihi batas kemampuan. Bekerja melebihi kemampuan fisik dapat menyebabkan heat stress dan dehidrasi berat. Fireman berisiko terjebak api atau tertimpa bangunan yang runtuh. Asap tebal dapat menyebabkan kehilangan orientasi dan sulit menemukan jalan keluar. Mengabaikan batas kemampuan dapat berakibat kecelakaan serius hingga fatal. Pengertian self-protection. Self-protection adalah sikap sadar dan tanggung jawab pribadi untuk melindungi diri saat bertugas. Fireman harus peka terhadap kondisi tubuh, mental, dan lingkungan kerja. Tidak ada kewajiban untuk melanjutkan tugas jika situasi dinilai tidak aman. Keselamatan diri merupakan bagian penting dari keselamatan tim secara keseluruhan. Prinsip self-protection saat pemadam. Fireman harus selalu mengamati perubahan perilaku api, asap, dan suhu lingkungan. Jalur evakuasi harus diketahui sejak awal dan dijaga tetap terbuka. Menjaga jarak aman dari sumber bahaya adalah kewajiban setiap personel. Jika kondisi memburuk, fireman harus segera mundur tanpa menunggu perintah. Manajemen energi dan kelelahan. Operasi pemadaman membutuhkan tenaga fisik dan konsentrasi tinggi. Fireman harus mampu mengatur ritme kerja dan waktu istirahat. Konsumsi air secara rutin penting untuk mencegah dehidrasi. Setiap tanda kelelahan atau pusing harus segera dilaporkan. Komunikasi untuk keselamatan. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga keselamatan tim. Gunakan radio, isyarat tangan, atau kode komunikasi yang telah ditentukan. Setiap perubahan kondisi di lapangan harus segera dilaporkan kepada komandan. Instruksi dari incident commander wajib dipatuhi tanpa pengecualian. Tanda kondisi tidak aman, api membesar secara cepat atau berubah arah secara tidak normal, asap semakin pekat, suhu meningkat, dan jarak pandang menurun. Bangunan menunjukkan tanda retakan, suara runtuhan, atau getaran. SCB hampir habis atau APD tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan darurat untuk melindungi diri. Saat kondisi dinyatakan tidak aman, fireman harus segera menghentikan seluruh aktivitas pemadaman dan mundur secara terkontrol ke area aman tanpa panik. Kondisi darurat tersebut wajib segera dilaporkan kepada tim dan komandan melalui sarana komunikasi yang tersedia. Fireman harus menggunakan jalur evakuasi terdekat dan paling aman, serta menghindari area dengan potensi bahaya tambahan. Dalam setiap situasi darurat, keselamatan jiwa harus selalu menjadi prioritas utama dibandingkan kelanjutan pemadaman atau penyelamatan aset.